Jadi Q&A ini aku bikin karena banyak banget teman-teman yang nanyain ke aku kayak, Kak, berapa sih skor kakak waktu UTBK waktu itu, berapa skor minimal supaya aku bisa diterima di SNMPTN. Nah, di sini aku mau clearin dulu bahwa dulu zaman aku tuh masuk lewat jalur SBMPTN, di mana saat itu belum ada yang namanya UTBK gitu. Jadi sistem sekarang UTBK itu beda sama zaman dulu. Makanya kalau ditanya berapa skor UTBK aku nggak ada karena aku belum pakai namanya UTBK. Tapi ketika aku coba tanya ke adik kelas aku yang angkatan pertama pakai UTBK, dia juga nggak tahu tuh angkatan mereka tuh minimal berapa skor UTBK-nya supaya bisa masuk. Dan aku habis itu coba googling sebenarnya nemu ada beberapa website yang nyebutin hasil UTBK. Ini kalau aku baca, jadi kalau untuk ke SKPPK sendiri itu rata-rata skornya 693,39 dengan skor minimal diterimanya 664,66. Itu untuk SKPPK. Kalau untuk SKPPK yang kampus Cirebon ya, rata-ratanya 639,96 dengan skor minimalnya 616,56. Nah, tapi di sini aku dapat dari artikel-artikel berita. Memang ada banyak beberapa, cuman aku juga nggak bisa menjamin kredibilitasnya. Jadi silakan kalau mau percaya silakan, kalau enggak silakan. Tapi kayak jangan 100% percaya mungkin. Karena aku juga kurang tahu sebenarnya ini emang ada pengumuman resminya apa enggak. Oke, lanjut aja ke pertanyaan pertama yang masuk ke IG aku. Oh, ini salah satu pertanyaan yang banyak banget masuk juga selama ini ke DM aku. Kak, kalau masuk SAPPK harus bisa gambar nggak? Ada lagi yang nanya sejenis. Kak, susah nggak sih kak? Aku nggak bisa gambar nih. Nggak bisa gambar nih, tapi mau. Nah, gimana tuh? Jadi, ini banyak banget yang nanya ya ke aku. Dan jawabannya, sebenarnya aku nggak munafik. Kalau emang kalian bisa gambar, itu akan sangat membantu perjalanan kalian selama kuliah di arsitektur. Tapi kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Maksudnya selama kamu memang suka arsi, nggak bisa gambar nggak akan terlalu menghambat. Lagian juga yang dimaksud nggak bisa gambar tuh kayak gimana sih? Soalnya di arsi juga gambarnya kan nggak gambar-gambar yang kayak anak di kafe, anak sendiri pakai gitu kan. Kita tuh kebanyakan ya paling ke sketsa-sketsa. Ada gambar itu di tingkat kedua, di tingkat pertama selama di arsi. Tapi yang mulai tingkat 3 kita udah mulai pakai digital, jadi lebih banyak ke digitalnya. Paling untuk tangannya bagian sketsa-sketsanya aja kayak gitu. Nah, jadi kalau emang nggak bisa, nggak masalah. Tapi kalau kamu bisa, bagus. Itu akan membantu perjalanan kamu kuliah. Dan lagian kalau misalnya di SNMPTN itu di tahun pertama ada yang namanya mata kuliah teknik presentasi. Itu tuh diajarin gambar kayak gimana, misalnya mulai dari garis bahkan huruf teknik itu tuh pokoknya ada diajarin. Jadi gak usah takut kalau emang kamu mau silahkan dicoba aja. Next, Kak, kalau mau masuk arsi lebih dituntut bisa gambar atau hitungannya? Terima kasih. Lebih dituntut bisa. Uh, jadi di arsi itu sebenarnya hitungannya gak banyak, bahkan sedikit banget. Paling ya ada mata kuliah struktur pun itu gak banyak hitungannya. Paling yang ada hitung-hitungnya itu yang paling aku ingat ada mata kuliah namanya fisika bangunan. Dan itu juga gak banyak, dikit. Jadi kalau ceritanya itu terlebih bisa gambar atau hitungannya, mungkin gambar ya, tapi ya ya balance lah, maksudnya nggak harus jago gambar nggak apa-apa, nggak harus jago hitungan juga nggak apa-apa, bisa dicoba aja seperti itu. Jadi hitungannya juga nggak banyak ya di arsi ITB itu. Terus aku keterima arsi tapi bukan univ klaster 1, jadinya masih ngerasa berat. Cara biar ikhlas gimana ya kak? Aduh, ini aku mau jawab tapi takut cringe. Intinya adalah mau dimanapun kampus itu sebenarnya nggak masalah gitu, yang penting ada kamu sendiri ada niat untuk belajar. Karena sebenarnya yang namanya ilmu arsitektur tuh bahkan bukan ilmu yang mutlak gitu, kamu bisa belajar dari mana-mana, bahkan dari bangunan sekitar kamu, bahkan sekarang juga kalau di internet udah banyak dari buku-buku. Jadi nggak masuk univ satu itu sebenarnya nggak masalah, benar-benar. Maksudnya yang nggak dipungkiri, aku juga dulu pengen masuk ITB karena aku pikir ya kampusnya bagus gitu. Memang mungkin kamu bagus akan membantu kamu selama perjalanan, kayak kamu lebih dapat fasilitas dan mungkin dosennya lebih bagus dan semacamnya. Tapi kalau misalnya emang gak dapat ya nggak masalah, dimanapun kamu, ketika kamu mutiara kamu pasti bisa di sini. Cie lah, jijik. Ya pokoknya intinya benar-benar gak masalah. Kalau emang kamu niat di situ, kamu belajar aja dengan benar gitu. Yang penting apa ya? Kamu bisa nyaman dengan apa yang kamu pelajari supaya nanti kamu lebih enak ngejalaninnya dan justru lebih cemerlang dibanding orang yang mungkin masuk di kampus bagus tapi ngerasa biasa-biasa aja gitu. Maksudnya ya jalanin secara biasa aja. Jadi dimanapun kamu kalau bisa jangan jadi orang yang biasa-biasa aja gitu.
jadi lo orang yang lebih berprestasi. Cia. Terus udah lulus langsung kerja kak? Enggak ya, sekarang aku lagi S2, lebih tepatnya aku tuh lagi ikut program namanya fast track gitu. Jadi aku kemarin udah lulus S1 4 tahun, aku tinggal nambah setahun lagi buat lulus S2. Jadi insya Allah tahun depan aku udah lulus S2. Namanya program fast track, jadi 5 tahun aku udah dapet gelar S1 dan S2. Itu ada syarat-syaratnya juga, tapi daftar seleksi gitu. Terus selanjutnya jelasin dari awal sampai akhir apa yang harus disiapin buat masuk arsi ITB kak. Dari awal sampai akhir itu awal apa ya? Oke, kalau aku dulu kan aku masuk itu loh dulu SBMPTN ya. Nah itu jadi aku emang dulu daftar SNMPTN juga. Jadi SNMPTN itu aku cuma daftar di SAPPK ITB. Terus ya memang mungkin dari rezeki aku ditolak kan. Tapi aku dulu emang kayak gak berharap banyak itu, emang kayak ya udah aku udah nyiapin SBMPTN dari awal supaya kalaupun ditolak aku masih siap juga untuk menjamin SBMPTN. Jadi aku tuh punya ikut bimbel, jadi aku mau rajin-rajin aja di situ ikut bimbel. Kadang kayak bahkan kelas yang bukan kelas bimbel aku juga aku nebeng gitu kan, terus dari bimbel juga aku dapet soal itu pasti harus aku kerjain semuanya. Terus aku juga dulu beli buku kumpulan soal SBMPTN gitu, dan aku tuh nargetin tiap hari pokoknya aku harus selesai berapa paket soal setiap hari, setiap malam, pokoknya kalau belum kelar jangan tidur gitu. Karena ya dulu aku tahu kalau SBMPTN itu berat gitu, jadi kalau aku juga nggak berusaha ya mungkin aku nggak akan bisa masuk ke SBMPTN ITB gitu. Kayak gitu, udah belajar, pokoknya aku dulu rajin belajar. Terus udah begitu dapat, alhamdulillah dapat, begitu bukan alhamdulillah dapat. Nah terus udah tuh masuk SNMPTN kan. Nah tapi kan kalau misalnya di ITB kamu masuk fakultas tuh nggak langsung masuk jurusan kan, jadi ada yang namanya TPB. Nah itu belajar lagi tuh di TPB, karena kalau misalnya di TPB kamu tidak mendapat IPK yang cukup, bisa-bisa kamu nggak diterima di jurusan yang kamu mau. Jadi perjuangannya ya udah masuk ITB tetap aja harus belajar giat lagi gitu supaya bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Nah itu dulu belajarnya gimana? Sebenarnya belajarnya nggak jauh beda sih kayak mau masuk SBMPTN. Enggak sih, masuk SBMPTN lebih gila belajarnya. Kayak apa ya, rajin-rajin belajar aja, karena di TPB itu kan mata kuliahnya nggak jauh beda sama SMA ya, maksudnya kayak masih kalkulus, fisika, kimia gitu-gitu. Jadi sama sih, rajin ngerjain soal juga, terus kadang belajar sama temen biar lebih semangat, gak stres sendiri. Kayak gitu sih. Udah begitu, udah masuk arsi, ya udah tinggal ngejalanin aja tugas-tugasnya. Perjuangannya. Jadi benar-benar kalau aku sendiri sih aku dulu banyak belajar ya, karena ya aku dulu ngeliat kayak ITB wah gila keren banget gitu, jadi harus banyak belajar. Dan yang paling penting juga adalah banyakin ibadah ya, apapun agama kamu ya minta tolonglah sama Tuhan. Kalau aku sendiri dulu karena aku Islam, aku tuh dulu rajin, pokoknya rajin sholat, terus ngaji, terus tiap habis sholat juga doanya banyak, mintanya banyak ya, pokoknya doa aja yang banyak, kita lihat aja yang kita yang lama. Pokoknya banyak ibadah dan minta restu orang tua dan orang-orang yang dekat sekitar kayak gitu. Tadi aku mau nanya nih, peluang masuk SNMPTN nilai tertinggi di mata apa tuh kak? Oke, jadi kalau SNMPTN ini aku nggak tahu ya, karena ini kan tergantung sistem dari pemerintahnya kayak gimana. Jadi kalau masuknya nilai tertinggi di mata kuliah apa? Terus pokoknya SNMPTN itu kan tergantung juga kamu SMA-nya dari mana. Jadi kalau yang dulu aku dengar, selain prestasi SMA kamu, kayak misalnya senior kamu masuk ITB SNMPTN, tahun lalu senior kamu yang diterima SNMPTN itu gimana rekam jejaknya, bagus nggak sama di ITB? Kalau misalnya emang bagus, kuotanya bisa naik. Kalau misalnya jelek, kuotanya mungkin bisa turun. Nah jadi untuk mata kuliah yang perlu tertinggi, setahu sih nggak ada ya. Yang penting setahu tuh kalau SNMPTN nilai kamu tuh stabil dan cenderung naik kayak gitu. Tapi aku nggak tahu kalau sekarang mungkin udah beda atau gimana, tapi zaman dulu sih katanya. Lanjut tips biar masuk SAPPK dong kak. Itu tadi ya sama sebenarnya, intinya ya udah belajar sama beribadah aja, nggak ada tips-tips khusus. Yang penting kalau mau masuk SAPPK, mau masuk kampus manapun yang terpenting belajarnya aja yang bagus, apalagi kalau nilai skornya tinggi gitu. Arsi itu ngapain aja kak? Gambar-gambar aja. Arsi itu nggak gambar-gambar doang ya teman-teman, jadi kita tuh juga belajar banyak hal. Kayak mungkin kamu mau lihat nanti di website SAPPK di sini, mungkin nanti aku tambahin.
Jadi ya itu adalah silabus apa aja yang kita pelajarin. Kita tuh belajar banyak banget dari perilaku pengguna gimana, jadi supaya kita nanti menghasilkan desain yang nyaman untuk pengguna, gak nyusahin mereka gitu. Terus juga kita belajar yang tadi aku udah sebut, mungkin fisika bangunan, jadi supaya kita pas ngedesain tuh nggak asal-asalan aja, jadi masih bisa lah untuk terbangun gitu, walaupun mungkin untuk itunya nanti nggak sedetail teman-teman dari sipil kayak gitu. Terus juga ada yang belajar kayak sejarah arsitektur dunia, arsitektur Indonesia, supaya ya nanti berguna untuk kedepannya kayak gimana. Pokoknya banyak banget, yang jelas kita nggak cuma gambar-gambar doang, banyak yang kita pelajarin, karena kalau gambar-gambar doang kita nggak mungkin kuliah 4 tahun kayak gitu, parah. Lanjut, tips melalui kehidupan arsitektur dengan nilai baik dan cukup tidur, Kak. Oke. Eh, iya, aku sendiri aku sendiri adalah orang yang harus tidur gitu. Jadi aku bukan orang yang belajar terus sampai begadang, kurang istirahat tuh enggak. Aku tetap meluangkan waktu untuk diri aku sendiri istirahat. Jadi ya tetap fresh juga gitu. Dan alhamdulillah akademik aku juga baik-baik aja. Nah, tipsnya kayak gimana nih supaya kita tetap istirahat yang cukup, tapi akademiknya juga bagus, tapi mungkin organisasinya juga bagus, kehidupan sosialnya bagus. Itu bagaimana, yang terpenting adalah manajemen waktu. Jadi kamu harus tahu apa yang prioritas utama kamu, mana yang paling apa ya, mana yang paling penting buat kamu. Misalnya akademiknya nih kamu harus bagus, ya udah selalu luangkan waktu untuk belajar gitu. Kalau misalnya ada kegiatan lain gimana, ya dinilai mana yang lebih penting gitu, bisa dilihat dari skala waktu, misalnya mana yang lebih cepat dikumpulin atau mana yang lebih urgent gitu. Misalnya kamu ada tugas yang harus dikumpulin besok, dan ada misalnya kegiatan kepanitiaan gitu, malam ini kumpul, ini mingguan nih kak, mau milih yang mana. Nah sebenarnya itu sebenarnya balik lagi ke kamu, tapi kalau aku sendiri kalau misalnya ada tugas buat besok dan aku belum, ya aku kerjain dulu tugas aku, karena prioritas aku emang di akademik gitu. Baru setelah itu kalau masalah si kepanitiaan ini kan kita bisa nanya, kita follow up gitu ke yang lainnya gimana, apa yang harus dilakukan dan lain-lainnya. Pokoknya yang paling penting adalah manajemen waktu. Jadi abis kamu udah kerjain tanggung jawab, tetap harus sempetin untuk tidur gitu. Jangan terlalu dipaksa keadaan kamu, karena istirahat itu juga penting buat kamu untuk melanjutkan hari-hari kamu selanjutnya gitu. Jadi pinter-pinter bagi waktu aja. Aku juga nggak tahu ya gimana, ada beberapa aku yang bilang aku orang yang pinter bagi waktu, sebenarnya aku juga nggak ada yang belajar khusus gitu, tapi mungkin karena selama ini aku kebiasa ikut banyak kepanitiaan, organisasi gitu-gitu sambil belajar, jadi ya bisa aja nanti dengan sendirinya kamu akan bisa gitu. Yang penting ingat aja tanggung jawab diri kamu sendiri. Kamu masuk kuliah tuh buat apa, diingat tanggung jawabnya. Kamu masuk panitiaan, kamu udah punya tanggung jawab juga, jangan ditinggalin. Jadi sama-sama punya tanggung jawab, tinggal dibagi aja gitu. Selanjutnya, pola belajar ideal untuk mahasiswa arsitektur menurut kakak gimana? Menurut aku setiap orang tuh beda-beda, benar-benar beda-beda banget. Ada teman aku yang mereka setiap nugas selalu di studio gitu, supaya ya bisa saling ngobrol sama teman-teman, lihat progres teman-teman gitu, jadi bisa ngebandingin udah ketinggalan belum. Nah tapi aku sendiri tipe orang yang tidak produktif di studio gitu. Justru aku tuh kalau di studio kayak mentok gitu, jenuh, gak bisa ngerjain. Akhirnya aku baru produktif ketika di kosan atau misalnya di kafe-kafe kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang khusus, itu balik ke diri kamu sendiri, kamu tipe orangnya kayak gimana kayak gitu. Jadi dicari aja nyamannya kamu gimana, nggak usah maksain ikut orang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak asik tuh emang harus banyak-banyak lihat contoh sih, jadi kamu kayak lihat contoh karya-karya arsitektur, banyak jalan-jalan supaya tahu gimana karya arsitektur itu dibangun. Terus kak rekomendasiin 3 sumber referensi desain arsip buat kita pelajarin dong. Ini banyak banget, sumpah buku arsitektur tuh banyak banget yang bagus-bagus, banyak banget sampai aku juga bingung nih kalau disuruh milih tiga apa. Terus sejujurnya aku sendiri bukan tipe orang yang suka baca buku, aku lebih suka lihat contoh-contoh di internet, di artikel-artikel, aku lebih suka kayak gitu karena aku emang bukan orang yang suka baca buku. Tapi kalau misalnya disuruh rekomendasiin sendiri, kalau buku aku suka banget Arkimesia. Itu selain visualisasinya bagus, kontennya juga menarik banget, terus kayak wah gila keren banget kayak gitu. Terus aku paling sering nyari dari Arch Daily namanya, ini ya Arch Daily. Di situ dia tuh banyak banget proyek-proyek yang bagus, dijelasin juga gimana apa ya ceritanya dari sisi arsitektur. Terus aku juga suka, aku tuh pertama follow dari Twitter tuh namanya @arsitek. Terus dia juga punya websitenya, itu juga bagus. Mereka tuh kebanyakan emang ngepost tentang rumah-rumah gitu, jadi bahkan ada beberapa yang mereka tulis kisaran harganya berapa, pokoknya gitu deh, menarik banget. Referensi tuh banyak banget, aku disuruh milih bingung
paling sering aku lihat-lihat. Oh terus kalau untuk masalah representasi visual aku suka banget lihat di YouTube. Itu channelnya adalah aku lupa namanya. Channelnya adalah bentar ya, aku subscription. Show It Better. YouTube Show It Better, kamu lihat di situ dia ngasih kayak banyak banget video-video buat representasi visual arsitektur, itu keren-keren banget. Bisa dicek. Oke, lanjut. Apakah bisa dari D4 Teknologi Kimia Industri ke S2 Manajemen ITB? Soalnya pengen ITB. Oh iya, dan aku minder, ini nyambung ya, apakah bisa dari D4 Teknologi Kimia Industri ke S2 Manajemen ITB? Soalnya pengen ITB, dan aku minder dengan IPK aku di bawah 3, kasih tipsnya dong please. Oke, jadi ini kan nanya ini ke manajemen ITB kan, jadi aku nggak tahu, akhirnya waktu itu aku nanya ke temanku, terus kata dia kayak gini, kata dia bisa-bisa aja, itu kamu bisa cek ya di websitenya MBA ITB, link di sini, ini linknya, nanti aku blog. Jadi sebenarnya secara syarat gak ada yang khusus, jadi boleh-boleh aja. Nah, minder dengan IPK, tipsnya gimana? Tipsnya apa ya? Ya nggak usah minder, dicoba aja. Kalau mau masuk coba aja, nggak usah kebanyakan mikir. Daripada kamu nggak daftar karena minder terus nyesel. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau mau dicoba aja, nggak usah kebanyakan mikir. Oke? Lanjut. Coba juga ya. Kak, maktek di ASI itu sulit gak? Oh, maktek ya, teknik. Di ASI itu sulit gak? Gak ada, kalau di ASI itu gak ada mata kuliah itu ya. Jadi kalau masalah yang hitung-hitungan palingnya tadi aku sebutin namanya fisika bangunan. Sulit gak? Kalau menurutku sendiri sih gak sulit ya, justru seru karena aku orangnya lumayan suka hitung-hitungan. Tapi harus sebenarnya gak terlalu sulit kalau maksudnya teman-temanku yang lain juga masih bisa keep up. Jadi ya bisa lah, gak usah takut. Lanjut. Aku tuh mau ke SAPPK tapi selalu takut aku nggak sanggup kak, apalagi di ITB. Tipsnya gimana? Lagi-lagi tipsnya adalah jangan takut. Aku dulu juga takut, jujur. Aku dulu kan cuma dari kayak Bekasi ya yang panas itu, terus aku mikir kayak aduh anak ITB keren banget, pasti harus pintar banget ya, gue nyampe sono nanti bisa survive gak ya, katanya individualis sih orang-orangnya bla bla bla, kebanyakan mikir. Ternyata bisa. Iya, jadi apa kuncinya adalah gak usah kebanyakan mikir. Maksudnya kalau masalah yang lain-lain dulu aku juga sempat takut, tapi ternyata pas dijalanin bisa-bisa aja kok, nggak akan uh, pokoknya kalau emang yang terpenting itu niat dari kamunya. Kalau emang kamu merasa kamu bukan passion sih, kamu emang suka di situ gitu, dicoba aja, dijalanin, karena kamu kan nanti juga ada teman-teman yang sama-sama capek-capek bareng. Jujur stres sih, ya stres, aku juga kadang-kadang juga sempat stres gitu, tapi ya namanya kuliah dimanapun pasti ada stresnya. Jadi nggak usah takut, silakan dicoba aja. Lagi-lagi daripada kamu menyesal karena nggak nyoba, harus dicoba. Oke ya. Terus lanjut, mau lanjut S2 nggak kak? Tadi aku udah bilang ya, aku sedang lanjut S2 pakai jalur fast track. Kak, tips belajar kakak pas SBMPTN dong. Makasih, tadi juga udah disebutin ya. Jadi intinya adalah karena dulu aku bimbel, aku rajin ikut bimbel, tidak pernah bolos. Oh, pernah bolos sekali, habis pengumuman SNMPTN aku bolos, aku main ke Dufan buat refreshing. Habis itu aku benar-benar belajar terus, setiap bimbel aku datang belajar, ngerjain soal. Kadang kelasnya orang juga aku samperin, aku nebeng. Terus setiap hari juga ngerjain soal SBMPTN minimal 1 paket. Kalian bisa cari di Grab, di toko buku, dimanapun banyak lah apa buku-buku SBMPTN gitu, dikerjain aja minimal 1 paket. Kalau aku dulu gitu, sama ibadah, sumpah itu yang paling penting, ibadah. Karena dulu aku ngerasa kayak pas ngerjain SBMPTN aku gak susah banget, kayaknya gue gak lulus deh. Terus pas pengumuman udah mulus-mulus banget, tapi selama itu aku akhirnya cuma bisa ibadah tuh kan habis tes SBMPTN, karena udah ngerasa susah kayaknya gak lulus. Jadi ya udah ibadah aja, banyakin menjilat Allah gitu ya. Maksudnya kayak ya gitu, terus ternyata lolos. Jadi gitu deh, diimbangin aja ya, usaha dari kitanya sendiri sama usaha minta. Lanjut. Kak, gimana rasanya kuliah di ITB arsitektur? Kalau misalnya capek ngerjain tugas sampai kakak lakuin, rasanya gimana? Jujur neng capek banget gitu. Tapi mungkin namanya kuliah di mana-mana pasti capek juga ya, tapi kayak ya jujur capek banget gitu, karena di arsi ITB ya, aku nggak tahu arsi lain, di arsi tuh kita yang namanya kuliah tuh bisa kayak full day, lama banget, kayak kuliah jam 7 terus baru pulang sore karena ada studio, terus habis itu masih harus ngerjain tugas, belum lagi kalau ada organisasi kepanitiaan bla bla bla. Capek banget, rasanya capek, tapi karena aku emang suka arsi jadi ya bisa aja, maksudnya ya nyaman-nyaman aja gitu, masih bisa ngejalanin. Kalau capek ngerjain tugas apa yang kakak lakuin? Refreshing. Pokoknya kalau kamu lagi capek ngerjain tugas, gak usah dipaksa ngerjain tugas. Kenapa? Karena nggak akan masuk gitu.
susah. Jadi harus ada waktu kamu untuk istirahat, untuk refreshing, silakan sebutin ngapain. Kalau aku biasanya kadang suka ngopi, kadang ketemu teman-teman sekedar main jalan-jalan. Kalau aku gitu sih, tapi setiap orang pasti beda-beda ya, cari aja sendiri kamu nyamannya. Terus bisa nyari jodoh nggak kak di RCTB? Bisa, dimanapun nyari jodoh pasti bisa. Udah titik. Oke lanjut. Kak, mata kuliah kak, mata pelajaran SMA yang harus benar-benar disiapkan agar bisa masuk SNMPTN ITB itu apa? Semuanya. Karena kalau kamu masuk lewat SNMPTN berarti nilai rapor kamu harus bagus, berarti semuanya harus bagus. Sepakat? Sepakat. Lanjut, SBMPTN. Di SBMPTN juga dinilai semuanya, matematika, fisika, kimia. Berarti semuanya harus bagus. Sepakat? Sepakat. Jadi nggak ada yang harus khusus gitu. Di Mandiri juga nilainya pakai UTBK nggak sih? Jadi ya udah, semuanya harus bagus. Nggak ada yang benar-benar harus disiapin. Karena kalau masalah khususnya di SMPK sebenarnya mata kuliah kayak matematika, fisika, kimia gitu udah nggak terlalu dipakai lagi. Paling hitung-hitungan dikit aja. Terus, kak, proses seleksi SBMPTN ITB khususnya SLPPK itu kita langsung pilih jurusan atau pilihan kampus sih? Yang apa nih nggak ada lanjutnya? Oh iya, jadi intinya langsung pilih jurusan atau pihak kampus ya? Atau pihak kampus? Iya, jadi pokoknya kalau di ITB itu kita nggak ada yang namanya langsung pilih jurusan, jadi langsung ke fakultas dulu kan. Nah udah masuk fakultas, baru kamu 1 tahun ngejalanin TPB, baru selanjutnya milih lagi tuh kamu mau masuk jurusan apa. Misalnya kalau di SMPK sendiri kan ada, tadi aku udah bilang ya, arsitektur sama PWK. Nah itu tuh nanti ada kuesionernya gitu, kamu mau pilih arsitektur atau PWK, diisi aja ke SBMPTN pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, dan pilihan tiga seterusnya kalau di fakultas lain. Nah ntar kalau udah itu dipilih berdasarkan IPK kamu selama TPB gitu. Jadi kalau misalnya arsitektur kuotanya 90 nih, dilihat tuh yang milih arsitektur 90 orang pertama, 90 orang yang IPK-nya tertinggi siapa aja, ya udah masuk. Kalau ternyata ada lebih dari 90 orang yang milih arsi, ya yang ranking di bawah 90 itu kelempar ke PWK. Begitu pula sebaliknya, misalnya kuotanya PWK 100 misalnya ya, terus yang mau PWK ada 120 orang, berarti 20 orang dengan IPK terbawah itu kelempar ke arsi. Jadi kita pilih dia berdasarkan IPK kita. Terus kakaknya apa sih, kakaknya udah ada cium-ciuman belum? Udah nih ya, gue tampilin. Udah sekian titik. Lanjut, kalau arsi lebih belajar ke apanya kak? Kalau PWK juga gimana kak? Kalau arsi lebih belajar ke apanya? Secara umum ya emang ke desainingnya, tapi dalam proses desain itu sendiri banyak yang harus kita pelajarin kan. Gimana konteks sekitarnya, gimana penggunanya yang nanti akan pakai bangunan tersebut, gimana dampaknya ke lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya emang kita belajar untuk mendesain bangunan yang bagus gitu, yang memberikan efek positif ke sekitar, tidak merusak sekitar, dan bermanfaat juga buat penggunanya. Kalau PWK juga gimana kak? Nah karena aku gak pernah kuliah PWK, makanya aku tanya ke temanku yang anak PWK, bagaimana jawabannya begini gimana? Dia bilang umumnya kita belajar tentang aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan merancang kota, wilayah, kayak kabupaten, pedesaan. Karena emang banyak banget yang perlu dipertimbangin, aspek sosialnya ada, aspek ekonominya juga ada, aspek infrastruktur kayak transport, instalasi air, sampah, dan lain-lain. Emang kesannya random banget gitu ya, kasarnya emang S1 PWK itu emang di drive buat jadi generalis bukan spesialis, karena emang diharapkan biar bisa jadi orang yang komprehensif dalam memutuskan sesuatu. Tapi belajarnya juga orang-orang di sini cari spesifikasinya mereka, misalnya langsung suka transport atau pedesaan atau perkotaan atau ekonomi regional, biasanya kayak konsultan besar gitu dicari banget yang bisa ini. PWK itu sering dibilang ilmu sosial yang teknik gitu kan, tapi unggulnya PWK itu bisa elaborasiin data spasial dengan spasial, skill peta-petaan gitu yang paling didorong deh pokoknya. Nah bagian modeling spasial itu yang akhirnya bisa dikembangin kemana-mana, makanya infrastruktur sama transport bisa masuk ke sini. Bahkan sekarang udah mulai ke data science, coding juga mulai masuk. Banyak ya. Sebenarnya dengan tahu kayak gini bisa aja Bandung tuh bersaing sama ilmu lain kayak ASI, lanskap, IT, TI, bisnis itu dan lain. Cuma yang nggak ada di bidang ilmu lain itu berpikir komprehensifnya. Kalau kata banyak alumni bakalan kerasa ketika dihadapin suatu masalah, somehow secara naluriah gitu banyak hal yang perlu dipertimbangin. Jadi langsung kepikiran ekonominya, politisnya, dan bagian politik sosialnya gitu deh. Pada akhirnya nggak cuma kepake buat pengembangan kota dan wilayah aja, tapi juga bisnis, marketing gitu bisa aja kepake. Buat S1 ini menarik sih sebenarnya tuh direkomendasikan.
itu ya udah dengar ya. Jadi emang kalau di PWK tuh belajarnya banyak banget, kalian tuh bener-bener belajar segala macam karena ngelihat kawasan secara lebih luas. Sementara kalau arsi itu lebih kecilnya, yaitu bangunannya itu sendiri, tapi tetap memperhatikan konteks sekitar. Tapi yang kita desain di bangunannya itu sendiri. Seperti itu, kebayang. Lanjut, Kak, pertama kali masuk arsi itu gimana, Kak? Maksudnya pertama kali masuk arsi itu senang sih, senang benar. Karena kayak alhamdulillah akhirnya dapet juga jurusan yang selama ini aku impikan. Senang. Terus jujur waktu itu langsung shock sih, karena kayak begitu hari pertama masuk, iya minggu depan kalian ngumpulin tugas ini ya, jreng, langsung dirindukan dengan kenyataan-kenyataan yang lain. Kayak gitu menjawab gak sih? Aku banget. Tapi iya senang, tapi ya capek juga karena ya kita udah bukan anak SMP gitu yang pertama masih perkenalan cipi-cipi gabut-gabut, nggak langsung dikasih tugas. Dulu ikut bimbel atau belajar mandiri gitu kalau untuk persiapan SBMPTN. Aku ikut bimbel. Bimbelnya aku nggak tahu dia boleh nyebutin apa enggak, pokoknya enak banget dulu bimbel aku yang cuma private, satu kelas cuma 5 orang. Mantap. Lanjut, di ITB diajarin bimbel Kak, dan pakai aplikasi apa? Kalau misalnya di arsitektur ITB itu diajarin. Kalau yang semua diajarin tuh yang diajarin adalah pakai aplikasi Revit. Kak, matkul arsi berat ya? Matkulnya nggak berat, tugasnya yang berat karena banyak berat. Tapi kayak ya udah, semua kuliah semua jurusan itu juga berat ya sih. Jadi ya udah, kalau mau nggak berat ya nggak kuliah. Tapi berat tentang gitu. Iya sejujurnya berat, tapi beratnya tuh bukan karena susah kalau di arsi itu, tapi karena capek, kebanyakan tugas, banyak tugas, waktunya sempit, makanya berat. Tapi ya jangan takut, balik lagi ya, kalau kamu suka ya jalanin aja, karena kuliah apapun juga pasti berat. Lanjut, kesan-kesan jadi senator yang gak digaji kayak senator Amerika bukan. Jadi FYI teman-teman, aku tuh dulu adalah seorang senator gitu, perwakilan dari himpunanku untuk ke Kongres. Gimana kesan-kesannya? Seru banget sih jujur. Padahal jadi senator itu chaos banget, serius chaos banget. Apalagi lu udah anak asik kan, kayak lu udah kekurangan waktu, terus harus datang lagi dan kongres yang super padat gitu ya. Tapi somehow justru itu menjadi tempat aku refreshing gitu. Udah jenuh-jenuh di arsi, akhirnya ketemu teman-teman kongres yang pada berondol, kocak-kocak, walaupun ujungnya stres lagi bikin dokumen segala macam. Tapi seru banget, seru banget. Aku suka, mantap kongres, I love you. Lanjut, minimal spek PC buat software desain kayak AutoCAD dan teman-temannya apakah? Nah, kebetulan untuk masalah gini-gini juga aku kurang ngerti, tapi yang aku tahu adalah kalau misalnya kalian cuma pakai aplikasi dasar, software dasar seperti SketchUp dan AutoCAD, sebenarnya nggak perlu spek yang tinggi-tinggi, itu cukup. Kecuali kalau kamu emang mendesain dalam skala besar, kayak misalnya yang berhektar-hektar bikin resort yang besar, atau misalnya kamu anak PWK yang ngerancang kota, itu tentu saja pasti halnya akan berat. Tapi secara umum sebenarnya bisa-bisa aja. Nah, tapi kalau mau lebih amannya, akhirnya aku tanya ke temanku yang juga ahli di bidang seperti ini. Dia bilang gini, wow, dia bilang prosesor minimal i5 kataku, tapi biar enak i7. Sebaiknya ada graphic card, minimal jangan yang Intel HD. Sebaiknya ada graphic card itu minimalnya, jangan yang Intel HD graphic karena bapuk. RAM kalau minimalnya biar gak ngadet, kalau bukan kayak SKP dan Photoshop itu minimalnya 8 GB, tapi kalau enaknya 12 GB. Terus memori, storage, hard disk, hele, tapi penting cuy, arsi ternyata. Dan sekarang emang yang kenceng itu SSD, tapi dia mahal, terus dengan storage-nya gak sering HDD. HDD itu hard disk kayak biasa, enaknya itu 1 tera, karena kali arsi segede gaban semua, betul. Kali gede-gede banget, bro. Kayak gitu ya, kebayang ya. Jadi sebenarnya pokoknya kalau untuk aplikasi dasar sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk, tapi kalau mau yang biar aman pakai apa juga jalan, pakai yang itu tadi. Tapi memang kalau spek-spek atas tuh ya harganya mahal kan, tapi tenang saja, kalau di arsitektur ITB ada Labcom gitu, jadi kamu boleh pakai terus itu buat ngerjain tugas-tugas kayak gitu. Aku kan habis itu juga ini kan upload video yang keseharian di arsitektur, selama jadi mahasiswa di kota arsitektur udah pada nonton. Nah, habis itu ada yang nanya juga, kayak dia nanya suasana di jurusan lain gimana Kak, salah satu contohnya di jurusan manajemen. Jujur aku kurang tahu sih ya, aku kan anak arsi ya, jadi suasana gimana aku juga kurang tahu. Tapi sebenarnya anak yang kayak gitu gak jauh beda sih, ya ada anak yang boleh pulang kuliah
cemerlang, ada juga yang kura-kura, kuliah rapat semuanya tuh sama. Jadi intinya di ITB setahu ya semua jurusan sibuk, pasti sibuk. Tapi ya kalau kamu memang mau menyempatkan untuk ikut kepanitiaan dan organisasi, bisa aja disempatkan. Jadi gak jauh beda lah sebenarnya, karena suasananya sama-sama sambil belajar sambil bersosialisasi. Jadi yang bilang anak ITB itu individualis, mungkin beberapa ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya kayak gitu. Jadi jangan takut ansos kalau mau masuk ITB. Oke, kalian masih bisa bersosialisasi gitu, jangan termakan sama omongan orang-orang. Oke, pertanyaannya udah habis, jadi segitu aja, banyak banget sampai capek ngomongnya. Tapi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian masukin, semoga bisa berguna buat teman-teman yang lain juga. Jadi aku sengaja jawab di YouTube supaya jawabannya bisa didengar sama yang lain juga yang mungkin membutuhkan. Oke, segitu aja, mungkin videonya udah cukup panjang. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa DM aku di Instagram aku, atau misalnya mau komen di YouTube juga boleh. Misalnya mau request, Kak, bikin lagi dong Q&A, silahkan tulis aja di sini. Misalnya bikin lagi dong live di IG gitu buat pertanyaan. Kemarin ada yang minta kayak gitu. Boleh aja, kalau mau silahkan di DM atau komen di YouTube aku ya, supaya aku cek ombak juga. Kalau banyak yang mau, nanti aku bikin. Oke, segitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat belajar ya. See you di Asik. Bye.